Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka dalam kondisi kegelapan. Lalu Allah mengutus beliau untuk memperbaiki tatanan sosial yang ada di muka bumi ini, dengan Allah berikan wahyu kepada beliau untuk memperbaiki manusia. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam Al-Qur'an wahyu yang beliau turunkan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada umat manusia sebagaimana layaknya hujan yang turun di muka bumi di posisi tanah yang gersang yang sangat membutuhkan air saat itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anzala minas samaa'i ma'an fasalat awdiyatum biqadariha fahtamalas sailu zabadar rabiya." Allah menurunkan air dari langit. Anzala minas samaa'i ma'an, Allah menurunkan air dari langit. Fasalat awdiyatum biqadariha, maka lembah-lembah yang kosong, selokan-selokan yang kosong terisi dengan air sesuai dengan kadar volumenya. Ada lembah yang besar yang dia bisa menampung banyak air. Sebaliknya ada cekungan yang kecil yang hanya bisa menampung sedikit air. Fasalat awdiyatum biqadariha, sehingga lembah itu dialiri dengan air sesuai dengan kadar volumenya. Fahtamalas sailu zabadar rabiya, kemudian air itu mengangkut kotoran-kotoran yang ada di dasar, diangkut ke permukaan kemudian hanyut. Hadirin jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gambaran tentang ayat ini, Allah Subhanahu wa taala hendak menjelaskan tentang posisi wahyu dan ilmu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ibarat air, sedangkan hati manusia itu sebagaimana lembah yang ada di permukaan bumi. Ada manusia yang hatinya sempit sehingga dia hanya bisa menampung sedikit ilmu, sebagaimana lembah yang hanya kecil hanya bisa menampung sedikit air. Ada sungai yang besar yang dia bisa menampung banyak air, sehingga ketika hujan deras tidak tumpah. Sebaliknya ada selokan yang kecil yang ketika hujan deras dia tumpah. Demikian pula ada manusia yang hatinya luas sehingga dia bisa menampung banyak air, bisa menampung banyak ilmu, sebagaimana ilmunya para ulama yang dituangkan dalam karyanya berjilid-jilid yang sangat tebal, seperti Imam Asy-Syafi'i, Imam An-Nawawi, Imam Ahmad, Ibnu Hajar Al-Asqalani dan para ulama yang lainnya. Mereka memiliki ilmu yang Masya Allah, jika dibandingkan dengan pengetahuan kita dalam masalah agama tidak ada apa-apanya. Sebaliknya ada orang yang hatinya sangat sempit, sehingga ketika dia dihujani dengan ilmu, banyak yang tumpah, banyak yang hilang, banyak yang terlupakan karena wadahnya kecil. Barangkali di antara kita ada yang merasa ketika belajar agama begitu sulit, belajar bahasa Arab susah memahaminya. Mungkin kita perlu untuk sedih. Berarti kita termasuk orang yang diberi oleh Allah hati yang kecil, hati yang sempit sehingga tidak bisa menampung banyak ilmu.
Dan Nabi SAW juga menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal ilmi wal huda, kamathalil ghaithil katsir asabat ardan." Perumpamaan ilmu dan petunjuk yang Allah berikan kepadaku itu sebagaimana hujan deras yang turun di muka bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di lanjutan ayat, "Fahtamalas sailu zabadan rabiya." Kemudian air itu mengangkat kotoran-kotoran yang ada di dasar lembah ke permukaan, kemudian hanyut. Kita bisa saksikan pada saat musim kering, selokan penuh dengan sampah. Pada saat musim kering, sungai-sungai kelihatan sampah. Ada banyak plastik, sampah domestik, ada banyak dedaunan dan seterusnya. Begitu hujan turun, sampah itu mulai terangkat, kemudian hanyut bersama dengan air yang sangat deras. Seperti itu pula ketika seorang hamba selalu belajar ilmu agama, mendekat kepada Al-Quran dan Sunnah, akhlak-akhlak buruknya akan berangsur-angsur hilang sesuai dengan banyaknya ilmu yang dia terima. Karena itu tidak ada ceritanya orang yang belajar agama kemudian dia menjadi radikal. Gak ada ceritanya orang yang belajar ilmu agama kemudian dia jadi teroris. Gak ada ceritanya. Kalaupun ada kejadian seperti itu, berarti ada dua kemungkinan. Yang pertama, yang dia pelajari salah, berarti dia bukan mempelajari agama sebagaimana yang diajarkan Nabi SAW. Dan yang kedua, dia salah dalam mempraktekannya. Karena tidak mungkin Allah turunkan wahyunya untuk merusak tatanan kehidupan manusia. Allah turunkan wahyunya dalam rangka untuk memperbaiki tatanan kehidupan hambanya. Makanya orang yang mendekat kepada wahyu Allah, hakikatnya dia memperbaiki pribadinya dan juga memperbaiki masyarakat yang ada di sekitarnya. Kemudian jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memahami sebagaimana sifat air. Dalam teori fisika kita memahami air itu mengalir dari tempat yang tinggi menuju tempat yang lebih rendah. Karena itulah ada seorang ulama di masa kekhalifahan Abbasiyah yang bernama Abdullah ibnul Mu'taz rahimahullah. Beliau mengatakan, "Al-mutawadhi'u fi tullabil ilmi aktsaruhum ilman." Orang yang tawadhu ketika belajar ilmu agama adalah orang yang paling kaya terhadap ilmu. Kama annal makanal munkhafid, sebagaimana tempat yang landai, tempat yang rendah, aktsarul buqa'i ma'an, akan lebih banyak dialiri dengan air. Sehingga salah satu di antara kunci sukses dalam belajar adalah menjadi seorang hamba yang tawadhu terhadap ilmu agama, tawadhu terhadap sesama. Dia berusaha untuk menghargai setiap perkataan ulama yang menyampaikan penjelasan dari Al-Quran dan Sunnah, menghargai kepada sesama ketika dia berproses dalam belajar. Orang yang tawadhu akan lebih banyak dialiri dengan ilmu, sebagaimana tempat yang landai akan banyak dialiri dengan air. Demikian khutbah yang pertama, semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan, orang yang tawadhu bukannya semakin rendah di hadapan orang lain, namun sebaliknya justru dia semakin terhormat di hadapan orang lain. Sebaliknya orang yang punya karakter sombong, bukannya dia semakin mulia di hadapan masyarakat, justru sebaliknya dia akan semakin rendah di hadapan umat manusia. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Siapapun yang dia tawadhu karena alasan ikhlas karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Dan Allah ajarkan kepada kita adab ketika belajar, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum." Wahai orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian berikan kelonggaran di majlis, maka kasih kelonggaran.
Karena itu jamaah yang datang lebih awal, tolong Anda maju ke depan. Semakin dekat dengan khatib, semakin besar nilai pahalanya. Sehingga ketika Jumatan yang datang lebih awal, jangan melipir ngambil tempat di belakang. Sangat disayangkan. Dia punya peluang untuk bisa mendapatkan pahala, tapi dia sia-siakan. Wa idza qila syuzu fanshuzu. Dan kalaupun dia disuruh untuk berdiri pindah tempat, maka dia mau pindah tempat. Ini salah satu di antara adab yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Orang seperti ini menunjukkan kalau dia adalah orang yang tawadhu, rendah hati. Sehingga dia digeser, dia enggak gengsi. Siapa kamu geser saya? Ketika dia diminta pindah, dia enggak gengsi. Siapa kamu mindah-mindah saya? Namun dia mau untuk bergeser. Dia mau untuk pindah dalam rangka memberikan kesempatan bagi yang lain. Sebagaimana pula ketika kita berinteraksi dengan sesama, tidak selamanya kita harus menunjukkan identitas kita. Kalaupun kita disuruh untuk geser, kita disuruh untuk pindah, kita disuruh untuk melakukan hal yang itu memberikan maslahat bagi yang lain, lalu kita lakukan, itu bagian dari adab yang diajarkan oleh Allah. Apa lanjutan ayat? Allah mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengangkat orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Tafsir para ulama, ayat ini menunjukkan salah satu di antara ciri orang yang berilmu adalah gampang ngalah. Karena orang yang tawadhu itu dia berusaha untuk selalu menjadi yang terbaik bagi masyarakat, bukan menampakkan siapa dirinya, tapi yang penting memberikan manfaat bagi umat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita sifat tawadhu, sehingga Allah Subhanahu wa taala memperbanyak ilmu yang kita pelajari, memperbanyak aliran hidayah yang ada pada diri kita, agar kehidupan kita semakin sejahtera. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa qumu ila salatikum.